Pertama kali perjalanan rumah singgah ini tuh sebenarnya awalnya berawal dari sebuah mimpi. Saya itu kan terlahir dari keluarga yang boleh dibilang hampir sama dengan anak-anak yang saat ini saya layani. Papa saya itu dulu sebagai apa sih, ngambilin sampah kayak gitu loh. Nah, cuman waktu itu tuh ada satu kegiatan yang namanya Rabu Gembira. Keluarga besar saya itu mayoritas muslim. Nah, jadi ketika itu tuh ada ikut kegiatan seperti yang aku lakukan seperti ini, belajar. Sebelum belajar itu dapat makan. Sebenarnya tujuan saya datang awalnya itu hanya pengen makan. Nah, dari itu tuh saya, dari beberapa kakak yang mengajar itu tentang masa depan, bahwa kita itu nggak bisa memilih lahir dari keluarga mana, tapi kita bisa menentukan kita mau jadi apa ke depannya. Yang jauh lebih penting dari itu, siapa yang memegang hidup kita. Nah, ketika itu memang aku belum mengenal Tuhan secara pribadi ya. Nah, dari situ mulai tumbuh mimpi. Saya itu terlintas one day aku pengen punya panti asuhan waktu itu. Cuman itu doang. Nah, seiring berjalannya waktu saya mikir, kayaknya nggak mungkin deh punya panti asuhan. Sedangkan saya berpikir itu hanya orang-orang yang punya banyak duit, yang bisa ngebantu orang. Nah, singkat cerita, mimpi itu saya anggap saya terkubur aja, intinya kayak itu. Kayaknya nggak mungkin lah. Dan saya juga kan kondisinya sempat pernah ke jalan juga. Terus aku pikir cari hidup aja susah, gimana mau nolong orang lain. Tapi mimpi itu terus berada dalam hati kayak aku harus pingin banget. Sampai akhirnya keluarga besar aku tuh selalu bilang, kamu tuh kayak cecak nguntal empyak. Jadi kayak cicak makan langit-langit gitu loh kalau bahasa Jawanya. Kayaknya hal yang nggak mungkin gitu loh. Tapi ketika saya belajar di Rabu Gembira itu selalu ngajarin sesuatu yang nggak mungkin kalau kita percaya sama Tuhan, karena buat Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Nah, itu kata-kata itu benar-benar kena dalam hati saya, membuat perubahan dalam diri saya. Nah, sampai akhirnya dari situ saya sekolah sampai saya pernah mau kursus, ingat sebulannya itu cuma bayar 5.000. Saya hari itu tuh nggak bisa bayar, udah sebulanan nggak bisa bayar gitu, sampai diusir, nggak boleh sekolah aja, pokoknya nggak boleh les kayak gitu. Nah, setelah itu ya udah saya akhirnya kayak kerja ngerongsok yang apa kayak gitu, sampai akhirnya singkat cerita saya harus pergi ke Bandung. Nah, tujuan ke Bandung itu sebenarnya saya pengen kuliah, tapi kan nggak punya duit ya saya nggak kuliah. Nah, seperti kayak gitu. Singkat cerita, habis setelah itu aku kemudian ngajar. Yang ngajar pertama di sekolah itu namanya Happy Holy Kids. Nah, dari Happy Holy Kids itu saya dari Jawa pindah ke Kalimantan karena papa saya itu pisah dulu mah. Nah, pindah ke Kalimantan. Jadi keluarga aku di sana. Terus aku ikut-ikut orang sampai aku ke Bandung lagi. Nah, singkat cerita itu kayak mentor kayak gitu loh, yang dia ngajar sekolah minggu. Dulu dia bilang, kamu mau nggak ke kota besar? Mau banget. Mimpi saya dulu tuh pengen bener ke kota besar. Terus kedua, aku pengen banget sekolah. Nah, singkat cerita kesini ternyata apa yang saya pikirkan tidak sesuai kenyataannya. Justru saya jadi OB. Nah, dari OB itu tuh, aduh gimana ya, aku teh kesini nggak mau jadi kayak gini, pengennya kuliah, sekolah. Nah, sampai akhirnya saya itu ngajar di sekolah minggu sampai aku ditawarin ngajar di Happy Holy Kids yang di Jalan Garuda. Nah, dari situ saya ngajar. Nah, dari situ tuh aku mulai senang. Terus kemudian ketika pulang tuh ngelihat anak-anak di jalanan. Anak yang pertama saya ajar itu tuh adalah yang ada di itu tuh pub Hollywood yang Jalan Sudirman ya. Nah, di situ tuh aku cuman punya roti sama jeruk. Waktu itu aku punya anak lesan. Terus itu Sinca itu kan suka ada jeruk mandarin banyak. Nah, aku bagiin. Nah, dari situ tuh kok mimpi yang dulu sempat terkubur itu teh kok aku ada seneng banget ya cuman ngasih jeruk, padahal jeruk itu juga habis dikasih sama murid saya. Saya kok seneng banget. Kayaknya aku dapat pokok melebihi semuanya gitu aku ngerasain. Sampai akhirnya gue ngerasa apa mungkin ini panggilan saya. Nah, dari situ aku mulai ngajar. Awalnya tuh susah karena zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Kalau zaman dulu anak-anak jalanan itu harus ada kayak target gitu dari orang tuanya. Ini nggak tahu sekarang ya. Yang dulu yang aku kerjain 15 tahun yang lalu itu tuh, jadi mereka harus bawa uang berapa setor ke orang tuanya. Nanti habis itu mereka kerjaan lagi. Nah, aku tadinya cuma ngasih makan. Aku barengan sama teman aku, inget banget namanya Yuli. Nah, aku tuh punya 25.000, dia punya 25.000. Jadi saya gabungin, aku masak sendiri. Jadi memang jadinya lebih banyak. Jadi pokoknya jadi makan bareng sama mereka, kerjaan kita bagiin. Sampai akhirnya saya mikir, kalau kayak gini aja
kayaknya nggak bisa membebaskan mereka deh. Aku harus nyari akarnya apa ya supaya mereka nggak cuma datang lampu merah amen, lampu hijau belajar, itu kan nggak efektif. Sampai akhirnya aku akhirnya bikin aku nyari komunitas kan waktu itu. Sampai akhirnya aku ketemu sama Rumah Mimpi. Rumah Mimpi itu komunitas mahasiswa banyakan, jadi aku gabung di situ ngajar di bawah jembatan Pasopati. Soal jembatan Pasopati, apa sih itu namanya ya? Alun-alun Bandung yang belum sebagus sekarang itu ada fotonya itu di FB aku yang paling bawah aja pokoknya itu. Nah, di situ aku ngajar, tapi mereka cuman mahasiswa datang, udah pergi lagi jemputin anak. Nah, anak-anak itu sempat ngomong gini sama saya tuh. Itu yang buat aku nggak akan lupa. Kakak nanti pasti sama kayak kakak yang lain. Lah, maksudnya gimana ya? Aku jadi bertanya, kok anak ini iya, kakak-kakak yang lain nanti juga pergi. Sedangkan ya sebenarnya saya tidak menyalahkan mahasiswa yang lain untuk datang, karena dia datang ke sini kan bukan untuk mengajar, tapi di sisi luang mereka ingin mengajar anak-anak jalanan. Nah, dari situ tuh kayak gue kayak ditambah, iya ya, mereka itu aku ingat banget ya. Untuk mereka datang itu harus sembunyi-sembunyi sama orang tuanya. Jadi dia tuh berusaha gimana hari ini aku bisa ketemu kakak-kakak. Pas sayang sebenarnya sama satu kakak, tiba-tiba hilang. Itu tuh benar. Sedangkan di rumah dia kayak dipukulin lah, apa sih maksudnya? Maksudnya itu tuh kekerasannya udah pukul itu udah hal yang biasa gitu loh. Jadi aku waktu itu ingat banget, aduh iya ya, aku pernah ngerasain kayak gini. Sampai akhirnya nggak tahu, aku ngomong gini, aku nggak akan ninggalin kalian sebelum Tuhan suruh aku tinggal. Nah, aku kalau ingat itu teh agak sedih juga iya ya, karena aku harus mengorbankan banyak hal gitu loh. Sampai akhirnya itu tuh aku ya bilang sama mereka, akhirnya aku tuh memang sudah sempat kuliah sampai semester 2 di Langlang Buana ngambil komunikasi. Aku stop. Aku bilang udahlah, gue nggak ada kuliah, aku lebih bahagia mendapatkan ini gitu loh. Sampai akhirnya aku ngajar. Sampai dari situ aku pertama ninggalin kuliah. Yang kedua, aku tuh ada orang tua angkat, dia itu pindah ke Jerman, dan aku tuh pengen banget ke Jerman dari dulu waktu belum nikah. Sampai akhirnya aku bilang iya sama mereka. Nah, aku bilang iya, aku ikut ke Jerman. Udah pokoknya semuanya nggak perlu pakai anak kan, dimasukin dari jadi keluarganya gitu loh. Itu ada anaknya nanti sih yang kalau dia belum ada si adiknya itu, ada namanya sih siapa ya namanya, Heri sama Bayu itu tuh waktu itu yang masih di rumah di bawah, yang tadi kita terakhir bukannya di bawah. Dia besok aku udah izin. Aku tadi kan saya di Radio Maestro zamannya Karo Beci itu. Aku udah izin, aku nggak akan ini ke gereja, aku jadi karena aku akan pergi ke Jerman gitu loh. Waktu itu ada film yang Stand By Me yang Doraemon. Nah, ini benar-benar titik dimana aku tuh harus mengorbankan mimpi dan masa depan saya dengan anak-anak ini yang boleh dibilang masa depannya nggak jelas. Income buat saya juga nggak akan jelas. Sedangkan kesana itu saya jelas gitu loh. Sampai akhirnya besok pokoknya aku udah diurusin, udah gitu tuh aku ngobrol lah namanya Bayu. Kak, aku lapar gitu. Udah pulang aja lah kata Selema. Terus aku pikirkan pokoknya udah izin sama orang, aku udah bakal nggak kesini lagi karena aku bakal mau pergi ke Jerman gitu loh, ikut orang tua angkat. Nah, jadi udah nggak apa-apa, gak ada nasi Kak Budi, ada cuma nasi doang, cuma sama Roke. Dia bilang, cuma nasi sama Royku mah enak loh Kak. Kalau buat orang yang nggak pernah makan, terus baru pertama kali makan itu pasti enak. Tapi kalau memang dia nggak ada, itu rasanya pasti beda. Nah, ya udah aku masakin. Udah kalian nonton aja deh kalau gitu tuh. Nonton. Nah, aku bilang ya udah kalian makan aja, aku bilang. Nonton. Akulah Stand By Me. Waktu itu aku download. Nah, habis nonton Stand By Me, dia nonton, tiba-tiba nangis peluk aku. Loh, kenapa kamu nangis? Aku bilang kayak gitu. Itu kasihan Kak. Doraemon mau ninggalin Nobita. Hah? Gue besok harus sudah pergi nih. Kata gue waktu itu, ya udah cepet makan pulang. Aku datang sama orang tua angkat aku. Aku kayaknya nggak jadi ikut. Hari itu dari sore sampai pagi gue dimaki-maki, dimarahin, wajah dia marah karena kan sudah dibeliin semua udah beres. Lu tuh kenapa gak baru bilang? Aku bilang aku masalah, kalau memang aku harus ganti nggak apa-apa tapi aku cicil. Nah itu aku nggak jadi, pokoknya saya dimarahin ya wajar karena kan aku kok kayaknya pelintang, tapi ini hati kecil aku nggak bisa dibohongin, daripada aku kesana tapi aku ada di sini kan percuma. Nah itu titik menghidupin panggilan saya, dimana
aku harus ngorbanin apa yang menjadi, soalnya kalau dipikir di Jerman kayaknya enak nih karena aku nanti dapat gaji, aku bisa untuk mensupport di sini, kepikirnya seperti itu. Tapi Tuhan pengennya apa yang menurut kita itu bagus belum tentu itu bagus, dan akhirnya aku ngambil keputusan itu untuk saya tetap berada di sini. Nah, yang menjadi titik awal itulah yang buat aku tuh menghidupin panggilan ini. Sampai saat ini saya jalan sudah mau 16 tahun. Jadi aku berusaha memilih apa yang ada di dalam hati kecil saya ini, nggak ngejalanin, ya udahlah aku jalan aja. Nah, seperti kayak gitu sih, sehingga akhirnya sampai sekarang aku jalan walaupun banyak banget lah tantangannya. Nah, seperti kayak gitu. Intinya sejak kapan? Ya sejak aku ngerasa bahwa itu teh panggilan hidup saya dan yakin apa yang saya kerjakan ini, berusaha lari tetap ketemu lagi, tetap berdunia anak. Akhirnya aku putusin, ya aku yakin, dan aku berusaha bukan mengorbankan ya, kayaknya apa sih, berusaha walaupun berat untuk memilih. Awalnya sih berat, aduh kayaknya mikir, tapi pilihan itu membuat aku tuh damai dan aku menemukan tujuan hidup saya untuk saya bisa hidup lebih bermanfaat, dan intinya supaya aku nggak kacang lupa sama kulitnya. Kalau Tuhan nggak tangkap aku zaman itu, mungkin aku masih di jalan, mungkin masih di gembel, mungkin nggak ketemu Rocky, mungkin nggak ketemu sama teman-teman. Nah itu sih kalau awal-awalnya sih, jadi sedih orang ya kalau kayak gitu. Ya seperti itulah. Kalau awal yang paling susah itu adalah aku tuh lingkungan. Pertama aku pernah nih, lingkungan yang pertama karena gue mungkin karena Kristen ya. Terus istri aku tuh Chinese, jadi ketika datang selalu dibilang Cina ya, Islam, Kristen. Nah, tantangan sebenarnya kalau untuk anak-anaknya tuh gampang ya. Yang paling susah itu adalah warganya. Warganya itu memang nggak semuanya ya. Ada beberapa yang golongan tertentu yang memang nggak suka dengan kedatangan saya ada. Nah, itu yang pertama itu aku pernah diarak. Jadi kalau jumlahnya 1, 2, 10 masih oke ya. Tapi kalau makin banyak itu kan masih jadi, ini tuh totalnya itu ada sekitar 300-an nih di sini itu. Kalau mau yang aktif sama yang nggak aktif ya ada beberapa. Nah itu tuh aku tuh diarak. Alasannya itu sebenarnya kalau warga sini enggak, itu ada satu Habib yang dari Garut. Nah dia itu nggak suka dengan keberadaan saya, sampai itu contohnya si Salma, sampai itu mereka tuh bikin rekaman tersendiri kayak digrepek-grepek gitu di Salma. Itu kan burang aja nggak pernah yang seperti gitu. Nah singkat cerita gue jadi kayak di harus ngambil keputusan nih. Waktu itu tiba-tiba pas aku habis keluar ngajar itu tiba-tiba, Kak tenang aja aku dukung kakak. Lah aku kan nggak ngerti ya, ternyata di sana tuh udah rame. Jadi itu gue dibawa ke satu Habib yang tempat sana itu masjid yang gede. Sampai dari situ gue dipindahin lagi ke masjid yang di dekat di depan yang tadi, nggak lewat ya, pokoknya di belakang situ. Nah dikumpulin, jadi dia nggak terima dengan adanya saya, takut kristenisasi. Terus aku bilang, saya tenang nggak kristenisasi, saya tidak mengajak mereka untuk menjadi Kristen, tapi saya hanya mengajarkan hal-hal yang baik, kabar baik untuk mereka. Apakah pendidikan itu termasuk kabar yang tidak baik? Aku bilang kayak gitu. Nilai-nilai karakter, terus kemudian hidup yang mereka itu punya ketulusan, kejujuran, memiliki kasih, apa itu nggak bagus. Nah, mau nggak terima, pokoknya mereka tidak menerima alasan apapun saya. Sampai akhirnya anak-anak jalanan, lagi berdiri, kalau sampai berani ngusir kabur kita ribut. Nah kalau kamu berani, ada kan satu anak yang anaknya PSK kita beli 500.000, sekarang udah seusia Salma, satu sekolah. Balik, ada yang bilang ibunya, balikin biaya anak saya dari kecil yang dibayarin kabur sampai sekarang. Nah terus akhirnya singkat cerita aku tahu sih itu bukan karena mereka sih, Tuhan teh masih ngasih kepercayaan buat aku gitu loh, masih bisa melayani di sini. Sampai itu tuh sebenarnya gue takut ya. Itu tuh hal yang tertakut yang terbesar yang sebenarnya sampai saat ini. Kalau seandainya itu gimana, kan aku gak ada backup apapun gak ada, aku cuma berserah aja sama Tuhan. Nah singkat cerita akhirnya bikin suatu kesepakatan dan warga, kecamatan, kelurahan, RT, RW, seluruh lingkungan akhirnya puji Tuhan lah izinin sampai saat ini. Udah, hidupnya nggak beres.
pokoknya udah ada yang namanya ada yang pro dan ada yang kontra. Kayak 17-an dulu kemarin aku udah datengin preman banyak. Jadi sebenarnya kendala yang paling saya takutin itu adalah warga dan warga sih enggak ya, masa sana beberapa kayak tokoh-tokoh agama itu tuh yang paling sebenarnya aku takutin. Nah, sampai akhirnya singkat cerita RT RW udah bikin jaisma dan aku bisa jalan, puji Tuhan sampai sekarang. Nah itu. Yang kedua itu adalah dana. Kalau saya tuh memang tahun ini tuh aku harus kebayar karena aku 2 tempat. Jadi di sini sama ada Caringin. Jadi setiap tahun tuh harus 35 juta aja. Itu harus setiap tahun. Nah, belum termasuk isinya. Aku yang penting kalau ada udah bisa, misalnya kalau misalnya apa yang aku butuh dana aja dah. Misalnya ini udah beres nih. Gue pengen tahun depan lagi. Jadi saya nggak bingung gitu loh. Karena apa? Kalau aku bingung terus nggak bisa bayar, gue harus balik ke jalan lagi. Ya masa iya dari jalan yang sudah saya pindahkan ke rumah ke sini, masa balik lagi ke jalan. Nah, itu yang pertama. Terus kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya dikasih tempat lain, apakah aku harus mengalami proses awal? Itu tuh yang bener-bener saya takut banget saya teh beneran. Karena saya sendiri waktu itu, jadi belum ada si kayak Kak Putu, belum kenal sama si Rocky, karena bener-bener masih baru saya jalanin sendiri aja. Karena saya pengen bener-bener jadi berkat itu bukan hanya di lingkungan gereja, saya pengen di luar juga. Nah, sampai akhirnya aku udah jalan itu, sekarang warga di sini boleh puji Tuhan lah support walaupun ada plus dan minusnya. Kalau memang anak-anak saya nggak ada yang tinggal di daerah sini. Tadi Rocky sama siapa tadi udah kesana yang daerah pinggir-pinggir sungai, semua anak-anak saya di sana. Nah, jadi kesulitan berat itu adalah tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang dia teh nggak sepaham dengan kita gitu loh. Terus kedua yaitu sih dana yang benar-benar saya butuhin, yang setiap tahun harus wajib aja itu. Gitu kan nggak bisa, karena ini kan berharapnya sih bisa membeli rumah daerah sini. Kenapa? Ya karena supaya aku tuh nggak pergi kemana-mana. Nah itu. Yang ketiga sama, saya sebenarnya puji Tuhan tuh sudah bisa bangun sekolah. Itu ada di samping BTC, udah dibangun aja, tinggal masuk. Itu tuh lumayan lah habisnya ya, itu habis sekitar 70 jutaan. Tiba-tiba itu tokoh masyarakat dari DKM nggak terima aku disidang 40 tokoh masyarakat, dan itu saya aku udah takut banget. Itu benar-benar saya takut banget. Nah, tapi aku bersyukur ada beberapa teman masih ada yang semangat ya Kak. Nah itu tuh kalau sebelumnya tuh kan nggak ada sama sekali ya gitu. Wah, kenapa milih di sini? Dia tuh ketakutan bahwa anak-anaknya kesedot di tempat saya semuanya. Nah karena kan banyak kan di sini teh kalau suruh ngaji teh nggak mau, pengennya ke tempat Kak Budi. Nah aku bilang dalam hati aku, ya sebenarnya kan kalau cara mengajar itu balik ke mereka bukan saya. Coba bilang dari awal, sekarang uangnya uang siapa? Terus aku tanya. Terus habis itu kenapa Pak RT-nya teh RT, RW, kelurahan, dinas pendidikan, lingkungan warga udah aman. Padahal suatu daerah itu tuh bukan warga, punyanya BTC. Tapi kenapa nggak terima? Sampai dari aku ditemenin legalnya BTC waktu itu ya. Sampai dibilang Pak Budi, sebenarnya Pak Budi kalau naik banding itu tuh masih menang. Karena kan secara ini udah jelas dibilang gitu. Udahlah nggak usah Bu, aku mikir masalahnya yang datang di tempat aku teh banyak. Orang takut tiba-tiba nanti diambil diperkosa. Aku pikirnya itu. Karena hal-hal di situ kan sering, cuman nggak sering diekspos aja. Nah, sampai akhirnya gue sakit hati. Itu udah bener-bener down dan gue sakit hati banget. Tuhan itu teh hampir 70-an lah, 60 sekian gitu lah. Itu berarti kan udah bisa untuk 2 tahun ya. Kalau ngontrak aku pikir, wah 2 tahun kok udah santai. Ini udah habis sama sekali gara-gara itu. Terus aku tuh sampai sakit hati banget. Kalau mau ke BTS itu males sebenarnya kalau ingat itu teh. Sampai akhirnya Tuhan ingetin, ini kan ada masjid yang bangun tuh. Aku tuh udah ada sanyo, terus pipa, pintu jati kayu lah. Kasihin aja sama masjid itu. Kok harus dikasihin sih? Gua kan gimana kalau dikasihin, gua tinggal di mana? Kata saya itu kan bisa dijual walaupun cuma sedikit. Aku harus ngechatin beberapa, maaf ya. Mereka, oh ya nggak apa-apa Kak Budi, kan ini bukan dari Kak Budi. Nah sampai akhirnya Tuhan bilang, tak kasih aja genset saya kasihin, sanyo saya kasih ke masjid. Sampai apa sih namanya gitu? Ada yang ngasih apa sih namanya itu? Kusen ya, ini teh kayu kayak gitu, jati tak kasihin. Nah akhirnya aku kasihin. Nah dari situ aku mulai ya iyalah, aku berusaha memberkatin lah. Sampai akhirnya ada dari situ ada yang ngasih tempat jauh lebih bagus dari situ. Cuman kan yang jauh, akhirnya aku cuma setahun tak stop lagi, aku tetap di sini lagi. Nah itu sampai akhirnya saya pindah di sini. Jadi kesulitan yang terbesar itu buat saya
Saya mungkin karena trauma kali ya. Aku tipikal orang yang menghindarin konflik sebenarnya. Yang pertama itu sih, kayak beberapa tokoh-tokoh masyarakat, warga, kalau yang misalnya nggak setuju itu lebih susah. Kalau anak-anaknya, ya puji Tuhan, karena mereka lihat track recordnya saya itu tuh, terus beberapa anak-anak yang di tempat kita berprestasi ada hasilnya. Nah mereka tuh percaya. Cuman kadang orang yang di luar sini nih, yang kadang tuh suka nggak suka itu. Terus kedua, ya dana, karena aku butuh setiap tahun yang udah pasti itu 35, ya itu kalau nggak naik ya setiap tahunnya. Nah seperti itu, berharapnya sih kita bisa punya tempat sendiri yang jadi aku nggak usah bingung setiap tahun gitu loh. Nah itu sih. Terus sejauh ini itu sih sama volunteer, Kak volunteer aku volunteer sih puji Tuhan sih ada Kak Putu yang sudah konsisten udah berapa tahun, dia 3 tahunan. Kalau yang lain banyak volunteer cuman musiman ya. Kalau bagi ada mahasiswa praktek pengabdian ke masyarakat ada, nah kalau nggak ada hilang. Yang sedangkan kita butuhkan yang setiap hari kayak gitu sih. Berharapnya sih tahun depan sih kita bisa beli apa sih namanya, bisa gaji guru lah ya, maksudnya biar udah ada fokus gitu, karena ada 2 tempat di sini dan Caringin itu sih. Gue kok jadi nangis sih hari ini, sedih kok kali inget itu teh, sumpah. Aku sebenarnya nggak aku sempat tadinya pengen mau ninggalin aja lah, kemudian saya tadinya pengen mau ninggalin aja karena nggak mau kayaknya lebih enak mengurus diri, apalagi udah punya anak. Nah seperti itu. Tapi ya balik lagi sih, Tuhan sudah mengurus aku untuk anak-anak. Ya aku untuk berusaha belajar berdiri dengan kondisi apapun, komitmen yang sudah aku ambil. Kemarin-kemarin Tuhan tolong, ya udah aku jalanin aja sekarang. Tuhan pasti tolong gitu. Jadi kegiatan Fresh Kids Care itu ada 3 ya. Yang pertama itu Fresh Edukasi. Fresh Edukasi itu ya pendidikan, contohnya pendidikan PAUD yang dimulai dari jam 10 sampai jam 12 setiap hari Senin sampai Jumat. Terus setelah itu ada bimbingan belajar itu dari jam 1 sampai jam 4. Terus kemudian jam 7 jam 5 sore sampai jam 7 malam itu yang ada di Caringin, FKC cabang Caringin. Terus yang terakhir habis itu tuh ada Fresh Sportnya itu tuh jadi kita ada program atlet lari. Nah jadi kita kalau mereka yang nggak suka belajar, jadi kita nyariin program beasiswa melalui program atlet lari. Ya puji Tuhan ada beberapa anak yang berprestasi di bidang atlet. Nah itu bisa nge-up mereka, untuk mereka itu tuh nanti sekolah bisa lewat jalur prestasi beasiswa itu. Nah terus ada Fresh Dance itu tuh jadi skill mereka itu, jadi mereka itu tuh nari dance. Terus kemudian ada nari Bali di sini juga. Selain itu apa lagi ya, oh ini ada juga apa sih namanya, art and craft. Nah art and craft jadi ngajarin untuk seni yang nanti kedepannya itu kita pengen bikin pameran lah dari hasil karyanya mereka. Nah seperti kayak gitu kegiatannya. Jadi ada olahraga, ada dance, ada edukasi gitu. Harapan saya yang terbesar dalam diri saya itu yang pertama, saya bisa ada tempat secara permanen. Berharapnya bisa membeli tempat ini supaya kenapa? Saya benar-benar jadi bisa fokus untuk mengerjakan, untuk kejar paket A, B, dan C. Nah itu. Terus mimpi saya Fresh Kids Care itu benar-benar mengeluarkan anak-anak yang berprestasi, yang takut sama Tuhan, yang berkarakter. Nah itu sih harapan saya ke depannya. Pelari tercepat dunia keluar dari FKC. Nah itu doain juga. Salah satu kita tuh Rido, dia itu aku salut. Nih salutnya papanya semua di jalan. Mungkin teman-teman juga tuh udah ngeliat rumahnya. Dia itu tuh makan sehari aja kadang ada kadang enggak, tapi dia mau menyisihkan sehari 2.000 untuk nabung untuk persiapan dia untuk misalnya mau lomba kemana-mana. Dan puji Tuhan anak ini juga berprestasi. Dia ini masuk seleksi terakhir, kemarin itu juara 2 umum lari sprint 800 meter di Kabupaten Tangerang. Dia juara 2. Ya puji Tuhan dia udah mau dipakai buat atlet yang Tangerang. Nah itu sih. Terus salah satu dari beberapa anak di sini juga itu ada, ternyata saya baru aku udah lama latihan anak jalanan. Dia dijaring sama atlet tinju, sekarang jadi atlet tinju Jawa Barat. Kemarin nyumbangin Mas sampai dia bisa beliin
orang tuanya rumah, bisa membiayai hidup membiayai hidup keluarganya. Nah, saya melalui program-program yang sudah ini, mereka melihat prestasi mereka bisa berkarya. Karena saya jujur, saya nggak mau menjual penderitaan, intinya kayak gitu. Saya mau menjual prestasi. Kenapa? Banyak sekali nih kayak di luar ya, wah kalau ngomongin penderitaan kayaknya gampang cari duit ya, tapi kalau cari prestasi itu saya harus subuh-subuh ngajarin, siang sore, jadi itu butuh perjuangan. Tapi kalau cuma ngemis, jualan ini, itu makanya cepat cari duit. Ya mungkin agak klise ya, tapi aku berjuang, dan puji Tuhan perjuangan itu memang belum membuahkan hasil yang banyak banget, tapi saya lihat ada yang prestasinya udah menonjol, dan bukti ada salah satunya itu tuh bisa beliin orang tua punya rumah. Nah itu sih, itu harapan saya